Assalamualaikum. Jelas pilih tempat ini dong. Woi kawan semua, ketemu lagi bersama gue di Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala urusan dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yap, di pertemuan kali ini gue akan mengulas dan membahas tentang biografi atau suatu perjalanan karir dari aktor laga kenamaan asal Indonesia ya, yang menjadi bintang laga di perfilman Hong Kong pada eranya. Siapa dia kalau bukan Willy Dozan atau Billy Chong. Pria keturunan Jawa dan Tionghoa ini yang bernama asli Juang Chen Li ya, lahir pada 10 Februari 1957 di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian ia hijrah ke daerah Hong Kong ya untuk menggeluti awal karirnya pada tahun 1977 sebagai aktor laga kungfu di dunia perfilman Hong Kong hingga saat ini. Willy Dozan atau yang lebih dikenal sebagai Billy Chong ya, namanya semakin melejit saat ia membintangi Crystal Face ya dalam film kungfu Hong Kong ya pada tahun 1977 hingga 79 ya kala itu. Bahkan ia digadang-gadang pernah satu frame dengan aktor kawakan yakni Jackie Chan pada kala itu. Willy Dozan sendiri menikah pada tahun 1990 dengan seorang penyanyi asal Indonesia yakni Betharia Sonata. Namun sayang pernikahannya kandas pada tahun 2002. Kemudian tahun 2004 dia juga menikahi Tini Kartini dan lagi sayang pernikahannya pun harus kandas di tahun yang sama. Kemudian tahun 2007 dia menikahi Chika Revita dan lagi-lagi perceraian menimpanya pada tahun 2008. Dan kemudian pada tahun 2010 dia menikahi Rumiati Ningsih hingga saat ini. Willy Dozan sendiri dikaruniai 4 orang anak termasuk Leon Dozan. Willy Dozan juga pernah dianugerahi penghargaan Best Newcomer pada International Movie Academy Award di Italia, yakni pada tahun 1980 dalam film Crystal Face yang dibintanginya kala itu. Yap, dikutip dari laman insetlife.com ya, Willy Dozan dikenal sebagai sosok aktor yang kerap memainkan film maupun sinetron-sinetron laga di serial televisi baik di Hong Kong maupun di Indonesia sendiri. Aktor Indonesia berketurunan Jawa dan China ini menekuni film bergenre laga sejak tahun 1977 di Hong Kong. Saking fokusnya pada dunia perfilman dengan genre laga, Willy Dozan sampai rela bersekolah di Cannes Stunt School yang berada di California, Amerika Serikat. Maka tak heran bila adik Leo Chandra ini sudah berkarir di dunia hiburan selama 45 tahun. Selama karirnya dalam 45 tahun ini di dunia entertainment tanah air, Willy Dozan sudah membintangi 19 film, 15 sinetron, 2 serial web, dan 2 FTP. Saat disinggung bagaimana perkembangan karirnya, Willy Dozan menyebut bahwa saat ini ia ingin menghabiskan banyak waktu bersama keluarganya. Willy Dozan atau Billy Chong sendiri merintis awal karirnya mulai pada tahun 1977. Ia merupakan aktor laga yang masih eksis hingga saat ini nih kawan-kawan. Pria kelahiran Magelang 66 tahun silam ini bahkan pernah membintangi film-film laga di luar negeri bergenre laga kungfu Hong Kong. Mantap nih. Beberapa film Hong Kongnya yang booming di dunia internasional pada saat itu yakni adalah antara lain Crystal Face, Sun Dragon, Fishful Talon, Shaozi New Zhu, dan Kung Fu Beyond the Grave. Hebatnya, kelima film tersebut masuk ke jajaran box office dan Willy menjadi pemeran utamanya di film-film tersebut. Dalam channel YouTube Roma Irama, dia menceritakan kehidupan dan perjalanan karir di filmnya. Kesuksesan aktor keturunan Jawa Tionghoa ini berawal dari bakatnya dalam seni bela diri. Kalian tinggal pilih, mau tinggalkan tempat ini atau kukirim ke kuburan. Jelas pilih tempat ini dong.
Willy Dozan sendiri berlatih kungfu, judo, dan karate dengan tingkatan sabuk hitam nih. Mantap. Bakat artis lawas ini muncul karena tradisi keluarga yang diturunkan sang ayah. Anak laki-laki harus wajib menguasai ilmu bela diri. Jadi dari umur 10 tahun kita udah latihan nih, pantau jelasnya. Terus masuknya karate tahun 70 awal dan masuk latihan juga. Judo kita juga masuk latihan juga nih, jelasnya. Karena memang hobi bela diri dan itu tradisi keluarga juga, tukas Willy Dozan. Ya, perjalanan karirnya dalam dunia akting sebagai seorang aktor Willy Dozan berawal dari pertemuannya dengan adik salah satu artis lawas ternama yakni Leni Marlina. Dia membintangi film Asai meski hanya menjadi pemeran latar di video musik Elvi Sukaisi kala itu. Dia mendapatkan peran utama dalam film laga pertamanya berjudul Pembalasan Si Pitung karya sutradara dari Nawi Ismail saat karirnya di Indonesia. Kemudian pada usia 19 tahun saat itu Willy berhasil mendapat apresiasi dari sang sutradara hingga aktingnya dilirik oleh produser asal Hong Kong nih kawan-kawan untuk membintangi 5 film laga klasik Mandarin. Dari perjalanan karir tersebut, ayah dua anak ini mengungkapkan perjalanan hijrahnya saat itu ya hingga menjadi seorang mu'alaf. Salah satu alasan Willy memilih hijrah adalah karena ada garis keturunan Mongolia dari sang kakek. Willy Dozan mengaku mendapatkan hidayah sejak syuting di Hong Kong ya. Dia kemudian membintangi film Pernikahan Berdarah kala itu di Indonesia pada tahun 80-an ya, memerankan anak pesantren terdapat scan membaca kalimat syahadat yang membuat hatinya berdebar-debar setelah syuting, kata beliau. Dan kemudian Willy Dozan pun mantap menjadi seorang mualaf saat menikahi penyanyi pop asal Indonesia yakni Betharia Sonata pada tahun 1990. Meski sudah memasuki usia 60 tahunan lebih, dia masih aktif loh dalam dunia peran di tanah air yakni di Indonesia sendiri. Pada November 2022 dia memerankan Rose dalam serial televisi. Kemudian Tajwid Cinta bersama dengan Cut Siva, Haris Firsa, dan Afifah Ivanda. Selain di Hong Kong, Willy Dozan juga pernah tinggal dan menetap di Taiwan, Jepang, dan kemudian Amerika Serikat. Yap, awal karir beliau ya, yakni Billy Chong atau Willy Dozan dimulai dari Indonesia ya pada tahun 1977 dengan membintangi sebuah film yang berjudul Pembalasan Si Pitung. Kemudian pada tahun yang sama ada Kerasakti. Dan setelah hijrahnya ke tanah Hong Kong, dia kembali berperan dalam film versi Hong Kong Zhu Zai Silei pada tahun 1979 dengan versi judulnya yakni Kento's title Hard Way to Die, Sun Dragon Philippines English title. Kemudian ada Wu Zhuang Yuan ya yang berjudul Supernova, dan dilanjut ada Karate Sabuk Hitam pada tahun yang sama juga yakni tahun 1979 dengan versi judul Inggrisnya Black Belt Karate. Dilanjut dengan Jizao ya pada tahun yang sama yakni tahun 1979 dengan versi judul lainnya Crystal Fish. Nah, di film inilah dia sangat booming sekali ya kawan-kawan. Terus ada Jet Claw dan juga Kaiju ya pada tahun yang sama yakni tahun 1979. Kembali ke tanah air Indonesia, dia kembali membintangi sebuah film Balada Dua Jagoan pada tahun yang sama yakni tahun 1979. Dan kembali lagi ke tanah Hong Kong, dia kembali bermain film Sozi Niu Chu pada tahun 1980 sebagai Lee. Untuk versi judul lainnya yakni Black Gym Smash All dan juga Kung Fu Executioner. Beredar di Indonesia dengan judul lainnya Sao Chi Ao Chet yakni di Hong Kong dengan Cantonese title. Kembali pada tahun 1981 ya, dia kembali bermain di dunia film kungfu Hong Kong yang berjudul A Fistful of Talent. Kemudian pada tahun 1982 ada Yin Ji ya sebagai Chun Sing dengan judul versi lainnya Kung Fu from Beyond the Grave.
Kemudian pada tahun 1982 ada Wulong Chan Si Zhao Ji Gui ya, untuk versi judul lainnya Kung Fu Zombie ya, dengan subtitlenya Hong Kong, English dan Indonesia. Kemudian pada tahun 1983 ia kembali membintangi film laga tanah air Indonesia yakni Pendekar Liar ya. Kemudian dilanjut pada tahun 1990 ada Pernikahan Berdarah. Dilanjut 1991 ada Rio Sang Juara. Selang 1 tahun kemudian 1992 ada Narkoba ya. Begitu banyaknya deretan film-film layar lebar. Dan kemudian yang terbaru ada film The Last Choice pada tahun 2014. Kemudian ada Runaway 2014 juga nih kawan. Dan dilanjut dengan Sang Pemberani pada tahun 2014 juga. Kemudian Rumah Hantu Pasar Malam pada tahun 2012. Selang di tahun milenium yakni pada tahun 2000-an ia membintangi serial televisi dalam judul Sapu Jagat ya, pada saat itu sebagai Willy Dozan. Wow, sungguh pencapaian karir yang sangat keren sekali kawan. Dan ada salah satu film yang gagal di pasaran nih, yakni Garuda 7. Film ini padahal dibintangi oleh aktor-aktor legendaris Indonesia ya kawan, seperti Berry Prima, Dede Yusuf, Fendi Pradana, Jos Rudi, dan juga Ivan Christie serta Tanaka, termasuk beliau Willy Dozan sendiri. Namun sayang, film ini gagal tayang dan tidak laku di pasaran. Wow, miris banget ya kawan. Yap, jadi buat kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok aktor laga Indonesia yang satu ini, yang mana kiprahnya di dunia akting atau seni peran baik di dunia internasional ataupun di dunia seni peran Indonesia. Nama Willy Dozan semakin melejit pada kala itu. Bagaimana pendapat dan tanggapan kalian dengan aksi-aksinya dari aktor laga kawakan ini? Apakah sungguh memukau atau puas atau bagaimana ya? Yang jelas aktor kawakan Willy Dozan ini patut diperhitungkan dalam film-film laga klasik tanah air era 90-an. Oke, terima kasih buat kawan semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Tentunya jangan lupa jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel gua, sertakan komentar kalian dan juga subscribe. Terima kasih sebelumnya, sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye bye.